Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian komprehensif Ilmu Dakwah dari Ibu Rizkiatul Hasanah. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu ruang lingkup ilmu dakwah yang tertera pada mind mapping, yang akan menjadi acuan pembahasan di video ini. Yang pertama yaitu pengertian dakwah secara etimologi dan juga terminologi. Lalu hukum berdakwah, berikutnya kegiatan dakwah yang telah dilakukan, selanjutnya unsur-unsur dakwah, dan terakhir unsur-unsur manajemen dakwah. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian dakwah. Pengertian dakwah terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan juga secara terminologi. Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni da'a yad'u da'watan, yang berarti doa, panggilan, seruan maupun ajakan. Sedangkan dakwah secara terminologi, banyak ulama yang memberikan pengertian tentang dakwah. Salah satunya itu pendapat Ali Mahfud dan juga Toha Yahya Umar. Ali Mahfud dalam bukunya Hidayatul Mursyidin mengatakan dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyuruh mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu Toha Yahya Umar mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Berikutnya masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hukum berdakwah. Para ulama sepakat berpendapat bahwa berdakwah itu hukumnya wajib, tetapi ulama berbeda pendapat mengenai apakah dakwah itu fardu ain atau fardu kifayah. Namun kedua pendapat tersebut tidak ada yang salah, karena keduanya memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satu ayat mengenai dasar hukum dakwah yaitu surah An-Nahl ayat 25, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Selain itu juga surah Ali Imran ayat 104, yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu salah satu hadis sebagai dasar hukum dakwah, yakni hadis riwayat Bukhari, yang artinya, dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu kegiatan dakwah yang telah dilakukan. Terkait hukum dakwah yang telah dijelaskan sebelumnya, saya melakukan kegiatan dakwah dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan lingkungan saya. Salah satunya dalam kehidupan sehari-hari, saya memberikan nasihat kepada orang terdekat ataupun teman saat berbincang santai. Dalam momen seperti ini, saya mencoba menyampaikan kebaikan dengan cara yang ringan dan tidak menggurui, agar lebih mudah diterima. Selain itu juga bisa melalui media sosial di mana saya bisa membagikan konten yang mengandung nilai-nilai Islam seperti nasihat, kutipan ayat Al-Quran, hadis, atau sekedar refleksi kebaikan. Sesuai hadis riwayat Bukhari tadi yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Selanjutnya yang keempat yakni unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah sebagian ulama berpendapat ada 5 dan sebagian lagi berpendapat ada 6. Unsur-unsur dakwah yang pertama adalah da'i. Da'i merupakan seseorang yang menyampaikan dakwah atau ajaran Islam kepada orang lain agar mau mengamalkan ajaran Islam dalam setiap sendi kehidupan. Unsur yang kedua yaitu mad'u. Mad'u adalah mitra dakwah atau orang-orang yang menerima pesan-pesan dakwah dari da'i. Lalu yang ketiga adalah maddah. Maddah ialah pesan atau materi dakwah yang disampaikan oleh da'i kepada mad'u yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikutnya yang keempat, wasilah. Wasilah merupakan sarana atau media yang digunakan untuk menyampaikan dakwah agar lebih efektif. Lalu yang kelima, thoriqoh. Thoriqoh adalah metode dakwah, yaitu bisa melalui lisan atau ucapan, bisa melalui tulisan, dan bisa juga melalui perbuatan. Lalu secara terpisah yang keenam ada atsar atau efek dakwah, yaitu hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Sebagian ulama berpendapat bahwa efek dakwah ini merupakan hak istimewanya Allah, jadi kita sebagai manusia hanya sekedar menyampaikan. Berikutnya pembahasan terakhir yaitu mengenai unsur-unsur manajemen dakwah. Unsur-unsur manajemen dakwah ada 4. Yang pertama yaitu takhtid atau perencanaan, yakni menyusun strategi dakwah agar terarah dan efektif, seperti menentukan tujuan, sasaran, metode, dan media yang akan digunakan. Lalu yang kedua tanzim atau pengorganisasian, yakni mengatur tim dakwah, membagi tugas sesuai keahlian, dan memastikan semua elemen bekerja sama untuk mencapai tujuan dakwah. Berikutnya taujih atau penggerakan dakwah, melaksanakan kegiatan dakwah sesuai rencana, seperti ceramah, kajian, atau program sosial. Dan yang keempat riqobah atau pengendalian dakwah, mengevaluasi jalannya dakwah, menilai keberhasilannya, dan melakukan perbaikan jika ada kendala atau kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.